Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua dan nantinya ketiga akan saya isi. Selain materi terkait dengan mindset wirausaha dan produk inovatif, akan saya isi juga materi Create Your BMC. Apa itu BMC? Business Model Canvas. Sebagai acuan bisnis model dari usaha yang kalian akan jalani. Business Model Canvas dapat digambarkan dalam 4 box berikut ini. Ada value proposition sampai dengan cost structure. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah value proposition. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke diri kita sendiri sebagai calon wirausaha untuk mengetahui value proposition apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Pertanyaan yang pertama adalah nilai apa yang akan atau yang dapat kita berikan kepada calon konsumen kita. Pertanyaan kedua adalah salah satu masalah dari pelanggan yang mana yang akan kita bantu selesaikan. Yang ketiga adalah paket produk atau layanan apa yang kita tawarkan untuk tiap segmen konsumen kita. Pertanyaan terakhir adalah kebutuhan pelanggan apa yang akan kita puaskan. Ini beberapa pertanyaan di mana dengan bantuan pertanyaan ini kita bisa tentukan value proposition kita. Ini adalah gambaran pertanyaan secara umum. Nantinya kita akan bahas untuk yang lebih detail berdasarkan dari buku Startup Evolution Curve. Dan value proposition memiliki karakteristik berikut ini. Biasanya value proposition selalu merupakan produk yang mempunyai karakteristik newness, ada kebaruan, ada peningkatan performance di sana, ada kustomisasi di sana. Juga ada karakteristik yang lain terkait dengan desain produk yang bisa menyelesaikan pekerjaan ataupun menyelesaikan kesulitan pekerjaan yang dirasakan oleh konsumen. Karakteristik berikutnya adalah ada merek, gitu ya, merek baru. Kemudian bisa juga karakteristik produk yang baru ini terkait dengan harga. Harga mungkin lebih murah atau bahkan lebih mahal, tetapi untuk segmen yang belum dibidik oleh produk lain. Kemudian cost reduction, berarti nantinya bisa efisiensi sehingga bisa menekan harga. Karakteristik berikutnya adalah risk reduction. Berarti adanya pengurangan atau penghilangan risiko dibandingkan dari produk yang ada di pasaran. Kemudian mengakses dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran. Terus kemudian kenyamanan atau kemudahan pengoperasian dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran. Karakteristik ini semuanya coba Anda bandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Kalau misalkan bisa menjawab produk baru Anda bisa menjawab satu atau bahkan lebih dari satu karakteristik lebih, gitu ya, lebih bagus atau berbeda dengan produk yang ada di pasaran, berarti value proposition Anda cukup baru, gitu ya, cukup unik, berbeda dengan yang lain. Kemudian bagaimana untuk mendefinisikan value proposition? Ini ada 5 tahapan. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah coba Anda tunjukkan, gitu ya, ide bisnis Anda dan target konsumen Anda. Di sini Anda harus mulai berpikir ide bisnis Anda itu adalah harus Anda bisa gali nilai umum atau spesifik Anda yang ingin bisnis Anda ciptakan atau yang ingin bisnis Anda ciptakan untuk orang lain. Nah, ini Anda perlu menggalinya. Kemudian pelanggan seperti apa yang akan mendapat manfaat dari solusi yang Anda usulkan. Berarti di sini lebih ke arah nantinya berkaitan dengan customer segment. Contoh saya ilustrasikan dengan Gojek, bukan dalam hal untuk promosi Gojek.
Gojek di sini adalah nilai umum atau spesifik yang akan diciptakan adalah ojek. Awalnya dia hanya membuat layanan ojek. Kemudian berikutnya adalah pelanggan seperti apa? Masyarakat yang butuh transportasi cepat. Misalkan di sini pelajar, karyawan, gitu ya, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi semua problem, job, and gains dari konsumen yang mungkin. Di sini kita bisa lihat berdasarkan tabel, Anda coba bagi dalam kolom problem, job, gain. Contoh di problem, Anda bisa menanyakan ke konsumen Anda, apa yang membuat jengkel atau mengganggu. Nah, ini di awal kita sudah bahas adalah Anda sudah harus bisa menunjukkan ide bisnis Anda, gitu ya. Sehingga dari ide tersebut kemudian coba ditanyakan terkait dengan ide Anda. Anda tanyakan problem, job, dan gain terkait dengan ide bisnis Anda. Nah, apa yang membuat jengkel, apa yang mengganggu kepada calon konsumen Anda? Apa yang apakah menghabiskan banyak waktu dan energi? Gitu ya. Apakah menghabiskan lebih ke arah waktu, biaya, atau energinya? Kemudian Anda juga bisa tanyakan risiko atau kehilangan yang Anda takutkan, atau yang konsumen Anda takutkan apa? Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh konsumen? Gitu ya. Terkait semua adalah terkait dengan ide bisnis yang ingin Anda luncurkan. Berikutnya adalah job-job ini adalah bisa Anda tanyakan terkait dengan yang pertama adalah apa yang biasa dilakukan dalam mengatasi problem gitu ya, yang calon konsumen Anda rasakan. Kemudian aktivitas apa yang tidak menyenangkan. Berarti yang biasa dilakukan dan dari yang biasa dilakukan ini aktivitas mana yang tidak menyenangkan. Terus kemudian aktivitas apa yang ingin dihindari oleh si konsumen tersebut dan aktivitas apa yang tetap harus dilakukan. Dia tidak bisa hindari karena itu merupakan aktivitas pokok. Nah, berikutnya gains. Gains di sini Anda bisa tanyakan ke calon konsumen Anda. Manfaat apa sih yang sangat mereka inginkan? Kemudian penghematan apa yang paling diinginkan terkait dengan penghematan biayakah, waktukah, energikah? Kemudian kualitas seperti apa layanan atau produk yang diinginkan. Kemudian apa yang mendorong konsumen mau mencoba. Oke. Ini semua kalau terkait dengan tugas Anda bisa tanyakan buat kuesioner yang berisi profil demografi dari calon konsumen, misalkan nama, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, gitu ya. Mungkin tingkat konsumsi, penghasilan, terus tempat lokasi tinggal, dan lain sebagainya. Itu adalah demografi. Yang batasi yang memang Anda butuhkan untuk mendukung profiling dari calon konsumen Anda. Berikutnya adalah susun pertanyaan yang terkait dengan job, gain, problem, job, gains, gitu ya, dalam sebuah kuesioner. Kemudian tolong tanyakan ke minimal 10 orang. Kalau bisa jangan yang homogen background-nya. Kalau bisa yang heterogen background-nya. Jangan kemudian semuanya mahasiswa TI. Gitu ya. Kalau misalkan segmen yang Anda sasar mahasiswa, jangan. Mahasiswa ya mahasiswa TI UNS, mungkin mahasiswa kemudian ekonomi universitas lain. Gitu ya. Sebisa mungkin seheterogen mungkin. Minimal 10 orang. Nah, ini juga terkait dengan tugas yang perlu Anda lakukan. Tahapan berikutnya, setelah kemudian mengidentifikasi, menanyakan kuesioner tersebut, gitu ya. Kemudian Anda minta juga, gitu ya, berdasarkan dari problem, job, gain yang sudah Anda rekam, Anda tulis dari konsumen, Anda minta ke konsumen untuk mengisi tingkat kepentingan setiap problem, job, gain dengan nilai bisa 1 sampai 10, 1 sampai 5. Di mana yang paling dipentingkan adalah poin 10 atau 5, tergantung Anda menggunakan skala yang mana. Nantinya setelah diisi, kemudian Anda urutkan semua job, semua problem, semua gains berdasarkan tingkat kepentingannya. Urutan yang pertama adalah
tingkat kepentingan yang paling tinggi, kemudian menurun ke tingkat kepentingan paling rendah. Contohnya di sini misalkan Gojek. Problem setelah diurutkan adalah susah cari ojek nomor 9, habis banyak waktu nomor 8, harga mahal 8. Jobnya demikian juga diurutkan dan gain-nya juga diurutkan. Kemudian tahap berikutnya adalah gabungkan antara solusi masalah dan dari masalah dan gain, gitu ya, dari problem dan gain konsumen kepada konsumen pelanggan Anda, yang mana yang nantinya akan ditangani atau diselesaikan oleh value proposition Anda. Gitu ya. Sehingga di sini Anda bisa melihat masalah dan keuntungan terpenting pada langkah sebelumnya. Gitu ya. Contoh misalkan Anda pilih yang importance-nya 8-10 saja, atau kalau skala 1-5, 4 dan 5 saja. Kemudian dari sana Anda coba kembangkan value proposition yang bisa menyelesaikan problem tersebut dan juga bisa meringankan dan bisa memenuhi gains dari calon konsumen Anda. Contoh di sini adalah pain relievers, ini adalah terkait dengan problem, gitu ya. Susah cari ojek, habis banyak waktu, harga mahal. Gain-nya adalah mudah, harga murah, ojek itu cepat datang, sehingga value yang Anda tawarkan adalah misalkan di sini aplikasi ojek online, gitu ya. Ini contoh saya ambil dari Gojek. Nah, itu tahap yang keempat. Setelah kemudian Anda kembangkan atau Anda munculkan, gitu ya, value proposition yang pas, gitu ya, bagi untuk menjawab problem konsumen dan juga untuk memenuhi gain dari konsumen. Berikutnya adalah coba Anda definisikan value proposition utama Anda dengan kalimat yang simple, satu kalimat yang simple yang berisi apa saja. Nih, isinya adalah pertama adalah nilai atau value yang akan Anda tawarkan. Yang kedua ditujukan untuk siapa. Yang ketiga adalah bagaimana Anda mewujudkannya dan apa bedanya dengan alternatif lain, alternatif solusi lain yang sudah tersedia di pasaran. Contohnya di sini adalah Gojek menyediakan layanan ojek dengan mudah, cepat, dan murah bagi masyarakat. Misalkan masyarakatnya di sini disebutkan lebih rinci, boleh. Misalkan untuk pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, pebisnis, dan siapapun juga. Ini contohnya untuk kasus Gojek. Nah, ini adalah merupakan tahap akhir dari Anda membuat value proposition. Saya harapkan nanti di tugas itu, tahap yang pertama ini, untuk mengisi kotak yang pertama terkait dengan value proposition, Anda bisa lakukan 5 tahapan ini. Berikutnya adalah mengisi box dari customer segment. Di sini secara umum Anda bisa tanyakan ke diri Anda sendiri sebagai calon wirausaha adalah untuk siapa Anda menciptakan value dari produk Anda tersebut. Dan kemudian siapa pelanggan terpenting Anda? Nah, ini nanti akan terkait juga dengan segmen ini tersebut, gitu ya. Nah, beberapa tipe market yang ada, mass market, berarti untuk banyak orang, massal, atau niche market, ceruk pasar, berarti ini untuk pasar yang sempit tapi dalam, atau segmented, berarti nanti dibagi berdasarkan segmen. Anda sudah belajar segmentasi, nanti ada beberapa pembagian berdasarkan aspek, gitu ya, misalkan demografi dan lain sebagainya. Kemudian diversified, gitu ya. Ini terkait dengan diversifikasi dari value ataupun produk yang ada. Kemudian multi-sided platform. Ini menggabungkan beberapa segmen. Kemudian
Tahap pertama yang bisa Anda lakukan adalah kita perlu mengetahui dulu yang namanya bagaimana mendefinisikan customer segment. Ya. Di sini Anda harus memilih konsumen yang Anda sasar, di mana Anda bisa menjadi penyedia solusi terbaik bagi mereka. Sehingga Anda perlu lakukan segmentasi, di mana ini adalah untuk mengidentifikasi konsumen mana yang paling cocok dengan bisnis Anda. Jika ukuran segmen sasaran terlalu kecil dan prediksi Anda nantinya menghasilkan sales yang sedikit, maka Anda harus mendefinisikan kembali model bisnis Anda. Contohnya adalah di sini Anda bisa menambah segmen target tambahan, gitu ya, atau segmen yang berbeda. Atau kemudian Anda juga bisa misalkan melakukan penyesuaian value proposition. Untuk mendefinisikan tipe market yang Anda sasar, Anda pertama perlu mengetahui tipe-tipe market, yaitu Anda harus mengetahui pada saat Anda ingin masuk ke suatu pasar, saat ini kondisi pasarnya seperti apa. Apakah monopoli, oligopoli, kompetitif, ataupun kompetisi sempurna. Saya yakin untuk saat ini karena persaingan usaha itu sudah diatur, untuk pasar monopoli ini hampir tidak ada. Gitu ya, di mana hanya diisi oleh satu pemain saja. Kalaupun ada, berarti solusinya pilih segmen ceruk, gitu ya, tadi niche market, sehingga pesaing utama tidak memusingkan segmen tersebut. Gitu ya. Berikutnya adalah oligopoli. Nah, di sini solusinya apa? Temukan segmen yang kurang terlayani dan kembangkan value proposition Anda lebih baik dari pesaing. Terus kemudian yang ketiga adalah tipe kompetitif. Nah, solusinya adalah temukan value yang berbeda, yang penting bagi segmen sasaran, dan temukan cara mengkomunikasikannya. Nah, ini terkait nanti dengan channel dan customer relationship. Kemudian targetkan beberapa segmen dengan value proposition yang berbeda pula, sehingga strateginya bisa efektif. Berarti di sini Anda tidak hanya puas dengan menelurkan satu value proposition, tapi mungkin lebih dari satu. Kemudian untuk kompetisi yang sempurna, ada dua strategi. Anda bisa memainkan strategi cost leader, gitu ya. Berarti Anda sebagai pemimpin biaya, maksudnya Anda menjual dengan harga yang lebih murah, atau strategi value added, gitu. Harga sama tetapi produk atau solusi yang Anda tawarkan mempunyai nilai lebih. Kemudian coba Anda identifikasi kriteria paling signifikan dalam segmentasi khusus untuk value yang Anda tawarkan ke konsumen. Saya yakin Anda sudah mempelajari pemasaran terkait dengan segmentasi. Segmentasi ini bisa berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Ini Anda bisa review lagi tentang pelajaran mata kuliah pemasaran. Gitu ya. Secara umum, geografis adalah lokasi. Demografis berdasarkan bisa segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, ukuran rumah tangga, penghasilan, pekerjaan, kelas sosial. Psikografis, sifat psikologis, adopsi awal atau mereka pembeli akhir, introvert, ekstrovert, atau terkait dengan gaya hidup. Perilaku adalah aktivitas rutin dari konsumen. Misalkan di tempat kerja, di rumah, hobi, atau aktivitas liburan. Nah, sesuaikan nanti pada saat Anda mengidentifikasi segmen yang Anda sasar. Pada saat melakukan segmentasi, Anda bisa jadi menggunakan satu atau bahkan lebih dari satu kriteria segmentasi. Ya. Contoh misalkan di sini untuk Gojek, bisa menggunakan lokasi, umur, kebiasaan, gaya hidup, dan pekerjaan untuk menentukan segmen sasarannya. Kemudian tulis atau gambarkan skema segmentasi, kemudian tentukan profil dari
konsumen yang Anda sasar. Contoh di sini saya berikan contoh adalah Gojek gitu ya. Ini juga saya menurut gambaran saya saja atau dugaan saya gitu ya. Saya gunakan sebagai contoh. Ya. Data di sini bisa diambil dari BPS, kementerian yang terkait dan sebagainya. Nah, misalkan lokasi gitu ya. Untuk awal ditargetkan adalah untuk nasional Indonesia, berarti menjangkau nantinya targetnya 260 juta jiwa. Kemudian kalau penggunanya gitu ya, kita bisa segmentasikan lagi berdasarkan umur. Umur pemakai dibatasi misalkan yang biasa bisa menggunakan gitu ya layanan Gojek, ini terkait dengan khusus untuk penumpang gitu ya, 6 sampai 55 tahun misal. Dari situ sudah terfilter dari 260 juta jiwa, terfilter 208. Kemudian kita gali lagi. Segmen berikutnya berdasarkan kriteria kebiasaan. Adalah yang biasa menggunakan transportasi umum. Kita tidak pertimbangkan transportasi pribadi. Makanya di sini terfilter lagi menjadi tinggal 80 juta. Kemudian untuk gaya hidup, yang melek internet, yang suka aktif menggunakan internet. Gitu. Tersaring lagi tinggal 60 juta. Kemudian kriteria berikutnya pekerjaan. Tersaring lagi misalkan di sini tinggal pelajar 20 juta orang, pekerja 15 juta orang, ibu rumah tangga 5 juta orang. Sehingga ditentukan pasar sasarannya adalah 40 juta. Untuk tahap awal ditargetkan gitu ya. Misalkan pengguna awal untuk tahun pertama targetnya adalah tembus 400.000 user. Nah, ini adalah contoh untuk membuat pasar sasaran atau segmen yang Anda sasar dengan menggunakan kriteria dari segmentasi tersebut. Tahap berikutnya adalah pilih 1 sampai 3 segmen yang ingin Anda layani, yang paling ingin Anda layani. Ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi saya sarankan untuk tahap awal adalah cukup 1 maksimal 2 dulu, gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini dari contoh yang sebelumnya ada 3 segmen. Kemudian Anda coba nilai berdasarkan gitu ya, amatan Anda sendiri secara objektif sebisa mungkin. Gitu ya, berdasarkan ukuran, potensi pertumbuhan, margin profit, keunggulan bersaing dan aksesibilitas. Anda gunakan skala 1 sampai 5. Untuk ukuran adalah jumlah saat ini. Gitu ya. 1 itu yang kurang prospek gitu, yang jelek, yang 5 adalah paling bagus. Misalkan ukurannya pelajar pekerja cukup banyak, jadi dinilai dikasih 5, potensi tumbuhnya bagaimana, margin profitnya bagaimana, dan seterusnya. Nantinya dipilih dengan nilai berdasarkan nilai total yang memiliki nilai total tertinggi. Contoh di sini adalah terpilih pekerja dan ibu rumah tangga. Ini contoh saja, gitu ya. Sehingga nanti Anda fokus lebih ke arah 2 segmen ini saja. Nah, kemudian nanti Anda isikan ke dalam box customer segment. Untuk tahap berikutnya adalah Anda isi untuk box yang ketiga, channel, jaringan atau saluran. Nah, di sini secara umum Anda harus bisa menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah saluran mana yang ingin dijangkau oleh segmen konsumen kita. Biasanya dengan segmen yang sudah Anda tentukan di fase sebelumnya, di fase 2, dengan profil konsumen seperti itu, mereka sebenarnya biasanya ingin meraih atau mengkonsumsi atau menggunakan produk Anda itu melalui channel apa? Atau melalui saluran yang mana? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita meraih mereka, menjangkau mereka? Kemudian bagaimana channel atau saluran kita terintegrasi? Nah, ini ada beberapa fase dalam menentukan channel, tergantung dari proses kita mengenalkan produk kita ke konsumen. Untuk lebih rinci nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada beberapa langkah secara lebih spesifik yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah tentukan strategi saluran Anda.
Strateginya adalah Anda bisa menggunakan strategi sales pipeline, yaitu secara fisik. Berarti Anda butuh pihak lain untuk mendistribusikan atau menyalurkan produk Anda ke konsumen. Misalkan toko, distributor, karena barang Anda bentuknya fisik. Ataupun menggunakan sales funnel secara online. Ini barang Anda bisa fisik ataupun tidak fisik, tidak berwujud. Atau Anda bisa menggunakan keduanya, perpaduan dari fisik dan online. Untuk sales pipeline, ini juga terkait, saya yakin Anda sudah pelajari di mata kuliah pemasaran, yaitu karakteristiknya adalah pertama jumlah level. Ini tergantung direct atau indirect. Kalau direct langsung, berarti sebenarnya levelnya kan hanya satu saja. Dari Anda sebagai produsen langsung Anda kirim ke konsumen, tidak melalui intermediaries. Berikutnya adalah kalau indirect berarti Anda melalui intermediaries. Berikutnya adalah jumlah intermediaries. Kita bisa kelompokkan 3, intensif, selektif, eksklusif. Kalau intensif berarti Anda butuh banyak intermediaries. Gitu ya. Misalkan produk Anda titipkan atau kerjasama dengan modern minimarket, gitu ya, itu kan intensif. Atau selektif berarti cukup beberapa saja di kota-kota besar, gitu ya, misalkan ibu kota provinsi. Ataupun eksklusif hanya di kota besar karena memang misalkan produk Anda produk mewah, gitu ya, sehingga butuh konsumen yang mempunyai daya beli yang tinggi. Kemudian tipe intermediarisnya, specialized atau general, berarti untuk produk tertentu atau umum, beberapa produk banyak, atau retail wholesaler. Atau kalau lewat wholesaler berarti Anda inginnya dibeli grosir atau secara retail. Anda tentukan, ini strategi saluran Anda yang mana. Berikutnya adalah buat daftar untuk menentukan saluran yang potensial. Anda harus sesuaikan dengan tujuan utama dari program pemasaran Anda. Yang pertama, tujuannya bisa terkait dengan mencapai tingkat awareness tertentu, karena ini produk baru. Berarti Anda lebih ke arah untuk konsumen kenal dulu deh produk Anda. Kemudian coba channel tersebut bisa membantu nggak memperoleh kepercayaan dari konsumen. Berikutnya adalah tujuan berikutnya mendorong konsumen untuk mencoba. Kemudian mendorong konsumen untuk membeli produk, mendorong pembelian berulang, dan apakah konsumen mau merekomendasikan produk Anda. Nah, ada list yang bisa memenuhi tujuan-tujuan ini, itu tipe channel yang seperti apa. Ya, saya contohkan gitu ya. Misalkan ini terkait Anda produk gitu ya, minuman baru, misalkan yogurt baru gitu ya. Anda ingin karena fisik gitu, kemudian Anda kerjasama dengan channel misalkan di supermarket ataupun minimarket. Nah, di sana juga tentunya bagaimana meningkatkan tingkat awareness. Ya, Anda harus bekerja sama, biasanya mungkin Anda perlu mengeluarkan biaya promosi gitu ya, supaya bisa masuk katalog di produk yang ada di minimarket tersebut. Nah, supaya konsumennya mengenal gitu ya. Terus kemudian pada saat mengenal, mereka akan kok ini sering ada promo gitu ya, ada informasi, kemudian mereka jalan ke minimarket, kemudian mencoba suatu produk Anda gitu ya, mencicipi, kemudian kalau tertarik membeli, kemudian apakah mereka melakukan pembelian berulang. Lah, kalau seperti ini berarti sebenarnya saluran tipe saluran yaitu berupa minimarket ini cocok untuk mitra Anda dalam hal penyediaan saluran untuk mendistribusikan produk Anda gitu ya. Nah, bisa jadi untuk produk yang lain berbeda gitu. Bisa jadi bukan nantinya menggandeng hanya satu tipe saluran saja. Bisa jadi mungkin 2 atau bahkan lebih tipe saluran, atau kemudian kombinasi antara fisik dan online gitu ya. Nanti ini Anda bisa sesuaikan sendiri dengan produk yang Anda tawarkan. Nah, kemudian Anda isikan di kotak nomor 3. Berikutnya adalah mengisi kotak keempat, yaitu customer relationship. Ya.
Di sini Anda perlu kemudian menentukan. Secara umum Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan ini untuk mengisi kotak keempat. Jenis hubungan apa yang diharapkan dari setiap segmen konsumen Anda, segmen yang Anda sasar tadi, untuk kita bangun dan untuk kita pelihara dengan mereka. Tipe hubungan yang seperti apalah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang mana dari tipe hubungan tersebut yang sudah ada. Nah, terus berikutnya adalah kemudian bagaimana gitu ya, mereka mengintegrasikannya, atau di sini konsumen mengintegrasikannya ke dalam bisnis model yang lain. Contohnya di sini nanti ada beberapa tipe, yaitu personal assistant, dedicated, self-service, automated services, community, co-creation. Kita akan jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama adalah menentukan tipe customer relationship. Ada tipe transaksional, yaitu di mana di sini tidak ada hubungan nyata antara penyedia layanan atau penyedia produk dengan konsumennya. Semuanya berbasis transaksi. Gitu. Contohnya di sini adalah kios pada airport. Kios di sini maksudnya seperti vending mesin gitu ya. Vending mesin untuk minuman saat ini di airport kan ada yang Anda tinggal masukkan uang 5.000 atau 10.000, kemudian Anda pilih minuman yang Anda inginkan, kemudian keluar. Di sini tidak ada kemudian interaksi secara nyata kan dengan penjual minuman tersebut. Anda langsung berhubungannya dengan mesin gitu ya. Itu adalah transaksional. Berikutnya adalah personal assistant. Di sini hubungannya adalah concern dengan komunikasi antar manusia. Bisa lewat telepon, email, ataupun tatap muka. Ya. Biasanya misalkan perbankan. Nah, tapi kalau sekarang perbankan sudah juga sebagian tidak menggunakan personal assistant. Ataupun dengan warung kelontong. Lah, ini personal assistant. Gitu. Tetapi nanti untuk contohnya misalkan minimarket, supermarket, bukan personal assistant, tapi menggunakan apa? Self-service, gitu kan? Ini adalah contoh di modern mart, gitu ya. Anda pilih sendiri, Anda ambil sendiri, kemudian Anda langsung bayar ke kasir. Itu adalah self-service. Berikutnya adalah dedicated personal assistant. Nah, di sini perlu adanya yang namanya customer representative gitu ya, yang dialokasikan untuk konsumen tertentu. Gunanya untuk apa? Di sini supaya CR tersebut secara konsisten itu bisa terlibat dengan konsumen, bisa terlibat langsung atau berhubungan langsung dengan konsumen representatif yang sama gitu ya. Berarti nanti ini dedicated, berarti contoh misalkan di perbankan untuk produk-produk platinum gitu ya. Biasanya yang nabungnya banyak gitu ya, 10-100 miliar gitu. Terus kemudian kreditnya juga banyak. Itu biasanya ada pegawai khusus untuk melayani mereka. Sehingga di sini ada keterkaitan emosional yang lebih. Ya, sehingga bisa di sini memberikan keakraban gitu ya, lebih percaya, membangun kepercayaan gitu ya. Dan nantinya kalau ada keluhan pun dari konsumen langsung bisa diatasi oleh karyawan tersebut gitu ya, secara khusus. Kemudian tipe berikutnya adalah automated services. Di sini ada hubungan yang mengkombinasikan apa self-service dan automated processes. Itu di layanan otomatis dapat mengenali karakteristik pelanggan dan menawarkan informasi tertentu yang langsung terkait dengan pesanan. Layanan otomatis ini dapat merangsang atau dapat menjalin hubungan pribadi juga. Contoh misalkan terkait dengan film dan buku yang bisa dilayani pembeliannya secara online gitu ya, lewat aplikasi. Itu adalah automated services. Berikutnya adalah community. Nah, di sini biasanya
perusahaan juga perlu memelihara hubungan dengan komunitas, gitu ya, baik online ataupun offline. Untuk apa? Di sini perusahaan bisa menampung informasi pengetahuan dari konsumen untuk memperbaiki produknya, sehingga menjawab problem yang muncul dari konsumen. Di sini community bisa membantu perusahaan untuk lebih memahami konsumen mereka. Contoh misalkan di sini GlaxoSmithKline, gitu ya. Itu dia juga membangun hubungan dengan komunitas pemakai produknya untuk memahami. Contohnya di sini GSK ini juga mempunyai produk yang untuk mengatasi kelebihan berat dari konsumennya, gitu ya. Nah, ini dia akan menampung gitu ya masukan dari konsumen, kemudian digunakan untuk membuat produk yang lebih cocok untuk mengatasi kelebihan berat badan. Kemudian ada hubungan co-creation. Co-creation di sini memungkinkan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Contohnya, mereka menanyakan ke pelanggan mereka untuk membantu mereka dalam mendesain produk baru. Bedanya dengan yang sebelumnya communities, kalau co-creation ini keterlibatan konsumennya jauh lebih tinggi. Sehingga di sini nantinya perusahaan juga menyediakan atau memperbaiki produknya dan juga konsumen mendapatkan keuntungan, gitu ya, karena produk yang didesain itu lebih pas, gitu ya, lebih bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah beberapa tipe hubungan dengan konsumen. Selain hubungan tersebut, kita perlu mempertimbangkan yang namanya switching cost, di mana kita perlu mengetahui seberapa mudah atau sulit seorang konsumen itu pindah ke alternatif produk yang lain. Semakin sulit untuk pindah karena mungkin biayanya mahal. Contohnya di sini misalkan terkait dengan konsumen yang menggunakan data storage provider atau misalkan cloud storage, gitu. Kalau dia sudah menggunakan satu produk layanan dari provider, tentunya mereka akan sulit, gitu ya, untuk memindahkan. Nah, tetapi mungkin ada contoh yang lain untuk beberapa produk yang lebih mudah, misalkan contoh, gitu ya, mungkin untuk consumer product, gitu, untuk sabun cuci, sabun mandi, gitu ya, sabun cuci piring, gitu, dan alat dapur. Nah, ini mungkin jauh lebih mudah, sehingga switching cost-nya lebih rendah. Nah, itu perlu diketahui untuk kita juga harus, gitu ya, bisa menemukan tipe customer relationship yang pas supaya apa? Konsumen itu tidak mudah untuk berpindah ke alternatif produk lain. Nah, setelah kemudian kotak 4 diisi, berikutnya adalah Anda mengisi ke kotak 5, yaitu revenue stream. Di revenue stream, secara umum Anda harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk nilai apa yang benar-benar ingin dibayar oleh pelanggan kita? Pelanggan itu ingin membayar untuk mendapatkan value apa? Kemudian untuk apa mereka bayar sekarang? Ini terkait dengan pembayarannya tunai atau kredit. Berikutnya, bagaimana mereka membayarnya? Kalau sekarang tentunya tunai pakai debit, gitu ya. Kemudian mereka memilih skema pembayaran yang seperti apa yang mereka sukai. Yang terakhir adalah ya catat semua revenue stream yang bisa Anda peroleh dari bisnis Anda. Ini beberapa model revenue yang bisa Anda pilih. Bukan hanya satu, bisa Anda gabungkan lebih dari satu revenue stream untuk setiap produk atau layanan yang Anda berikan ke konsumen. Yang pertama adalah freemium, yaitu gratis tapi dikenakan biaya untuk fitur-fitur canggih tambahan. Atau jenis yang kedua premium, penawaran dengan harga di muka.
harga di muka dan biasanya dengan harga tinggi, mungkin stok terbatas gitu ya. Ataupun price leadership, harga terendah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Atau predictive pricing, penawaran dengan harga mempertimbangkan risiko masa depan, yaitu adalah asuransi. Atau skema pay per use, pelanggan hanya membayar untuk apa yang sebenarnya mereka gunakan. Yang tidak digunakan ya tidak perlu membayar. Atau core offering slim margin. Di sini margin tipis untuk produk inti atau produk utamanya, tetapi mendapat keuntungan di produk tambahan. Contohnya adalah produsen menjual printer, itu biasanya marginnya tipis, tapi bisa nanti menjual cartridge dan tinta, itu mereka mendapatkan margin yang lebih tinggi. Gitu ya, karena apa? Tinta dan cartridge itu mungkin lebih sering berganti dibandingkan ganti printer. Berikutnya adalah subscription and membership. Gitu ya. Misalkan keanggotaan, menjadi anggota grup bisa gratis berbayar, ada yang awal gratis, kemudian untuk upgrade berbayar. Kemudian ada micro payment, berarti pembayaran yang sangat kecil untuk pembelian yang impulsif atau adiktif, gitu ya. Pembelian yang berulang-ulang. Kemudian revenue model yang lain adalah bundle price, yaitu menjual beberapa penawaran atau produk secara bersama dalam satu paket dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dijual terpisah. Kemudian licensing, memberikan izin untuk menggunakan penawaran Anda dengan cara tertentu. Ini misalkan terkait dengan software, itu biasanya bukan jual software, tapi jual license. Kemudian advertising revenue, berarti penawarannya gratis, tapi yang beli gratis harus mau kemudian pada saat memakai produk tersebut diganggu iklan. Gitu ya. Kemudian sistem franchise, memungkinkan pelanggan untuk menggunakan model bisnis Anda, gitu ya, pelanggan atau mitra Anda menggunakan model bisnis Anda, tapi dikenakan cost atau biaya franchise. Kemudian ada auction atau lelang, yaitu penawaran dengan harga tertinggi itu yang terpilih, contohnya di eBay. Kemudian sweet spot, yaitu menggunakan platform yang menyatukan pembeli dan penjual. Operator biasanya mendapatkan biaya komisi, contohnya adalah misalkan Gojek, Grab, gitu ya. Itu ada komisi misalkan Anda beli makanan. Kemudian ada sistem float, pelanggan membayar sebelum penawaran diproduksi. Berarti ada istilahnya apa? Pre-order gitu ya. Kemudian ada real-time pricing, harga berubah sesuai dengan tingkat permintaan. Nah, Anda bisa menentukan satu atau beberapa model revenue untuk penawaran atau produk Anda. Nah, berikutnya adalah menentukan skema pricing yang akan Anda gunakan. Secara umum bisa dibagi ada fixed pricing, berarti nanti ada daftar harga, kemudian product feature dependent, berarti kalau ada penambahan fitur produk, harganya bisa berbeda. Atau customer segment dependent, customer segment yang berbeda, harga berbeda. Volume dependent, berarti beli volume kecil dengan volume besar, gitu ya, harga satuannya nanti juga akan berbeda. Itu fixed pricing. Kemudian ada dynamic pricing, berdasarkan negosiasi. Ya, biasanya ini terkait dengan proyek-proyek yang lebih besar, bukan lebih ke arah produk untuk end user. Kemudian ada yield management, ini lebih ke arah adalah untuk di mana Anda bisa menawarkan dengan skema harga semakin tinggi pada saat permintaan semakin tinggi pula. Gitu ya. Contohnya misalkan kalau jualan tiket kereta api atau mungkin tiket pesawat, terus kemudian hotel gitu ya. Kalau untuk peak season itu harganya lebih mahal. Itu adalah yield management. Berarti fokusnya ini adalah jangka pendek. Kemudian ada real time market gitu ya, yang dimana selalu berubah-ubah tiap waktu. Berjalannya waktu selalu berubah gitu ya. Contohnya misalkan saham, falas dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah dynamic pricing. Setelah Anda tentukan, kemudian bagaimana mereka membayar? Pakai cash, kredit, atau menggunakan jaringan pembayaran gitu ya.
cash, bisa melalui digital money, physical money, kredit pakai kredit card atau tanpa kredit card, dan jaringan pembayaran. Sekarang kan sangat umum kemudian bekerja sama dengan misalkan modern market untuk pembayaran, gitu ya. Itu adalah payment network. Nah, setelah yang kolom 5 diisi, berikutnya adalah kita mengisi kolom ke-6, key partner. Gitu ya. Di sini kita perlu bisa menjawab adalah pertanyaan yang pertama, siapa partner kunci Anda, siapa supplier kunci Anda. Di sini secara umum sebenarnya cukup satu pertanyaan, key partner Anda. Partner ini bisa apa? Supplier, bisa nanti outsource untuk produksi, ataupun untuk apa? Untuk distribusinya. Nah, itu adalah semuanya key partner Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah key resource-nya yang Anda butuhkan, yang Anda beli dari partner Anda. Kemudian key activities yang partner harus lakukan untuk mendukung bisnis Anda. Nah, ini untuk mengisi kolom atau box yang ke-6. Partnership itu ada beberapa alasan, ya tentunya untuk optimasi, untuk masalah ekonomis, lebih ekonomis, kemudian untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian, dan juga karena butuh gitu ya untuk membeli resource atau aktivitas tertentu yang mungkin susah didapat di pasaran saat ini. Itu adalah alasan kita perlu partnership, karena kita tidak bisa kemudian menyediakan semua sumber daya untuk bisnis kita secara mandiri. Nah, berikutnya tentukan key partner atau key supplier Anda siapa saja, gitu ya. Supplier di sini misalkan supplier raw material, komponen. Kalau partner misalkan terkait dengan R&D, production, distribusi. Untuk marketing, siapa tahu untuk marketing juga Anda perlu menggandeng partner. Developer, kalau misalkan Anda mengembangkan aplikasi. Nah, nantinya tentu akan berkait dengan kotak berikutnya, gitu ya, yaitu terkait dengan key activities dan juga key resource. Nah, untuk kekuasaan, gitu ya, dari partner itu ditentukan adalah beberapa faktor berikut. Semakin banyak jumlah supplier, berarti Anda sebagai pengusaha itu di posisi yang lebih menang. Anda bisa pilih kemudian supplier yang lebih bagus, gitu. Tapi semakin sedikit supplier ini mempunyai kekuasaan atau power yang lebih tinggi. Berikutnya adalah ukuran dari supplier, gitu ya, kapasitas penyedianya. Kemudian uniqueness dari resource, gitu ya, semakin unik tidak ada di pasaran, yaitu juga mereka semakin mempunyai kekuasaan, mempunyai power. Total cost-nya, gitu ya, semakin murah juga mereka semakin punya power. Ya, kemampuan untuk disubstitusi atau digantikan produk lain semakin sulit digantikan, mereka supplier atau partner kita juga semakin punya power. Dan kemudian biaya untuk berpindah, gitu ya, berpindah ke alternatif lain semakin sulit, atau semakin sulit pasti biayanya semakin tinggi. Nah, ini perlu kita ketahui supaya apa? Ini terkait dengan untuk pengelolaan risiko dari bisnis kita. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan, setelah key partner tentunya akan terkait dengan key activity, yaitu aktivitas kunci apa, gitu ya, yang diperlukan untuk membuat produk Anda, gitu ya, untuk membuat value di dalam produk Anda tersebut. Mungkin ini di sini terkait dengan aktivitas R&D, sourcing, production, distribusi, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga key activity terkait dengan distribusi, terkait dengan customer relationship, dan nantinya akan berimbas ke cost structure-nya. Gitu ya. Nah, cost structure ini nanti kan kita akan isi di yang kolom terakhir, box terakhir, yaitu box 9. Oke, berikutnya key resource. Resource kunci apa yang Anda perlukan untuk membuat produk Anda atau membuat value di dalam produk Anda. Selalu ini terkait nantinya key resource di R&D, sourcing, production, distribution, customer relationship. Anda catat, gitu ya.
resource apa saja. Contoh di sini misalkan kalau fisik ya material, mesin, gitu ya, ataupun sumber daya manusia, keuangan, intellectual property. Nah, ini juga sebagai catatan, tolong Anda berhati-hati pada saat membuat suatu bisnis, melanggar hak cipta tidak. Gitu ya. Kalau memang produk Anda dijamin memang berbeda dengan produk yang ada di pasaran, gitu ya, Anda akan terbebas dari tuntutan gitu ya. Tetapi kalau sama, lebih baik Anda bekerja sama dengan perusahaan ataupun partner yang memiliki HKI dari produk tersebut. Anda tinggal misalkan menjadi reseller gitu ya, atau dropshipper gitu. Ini adalah terkait dengan key resource. Berarti semua kita bisa simpulkan gitu ya, semua yang nanti di sisi kanan gitu ya, itu adalah aktivitas yang terkait itu dengan revenue, yang di sebelah kiri itu adalah nantinya terkait dengan cost, yaitu terkait tadi key partnernya siapa, nanti akan terkait dengan key activities, akan terkait dengan key resource. Baik untuk aktivitas R&D, sourcing, production, distribution, customer relationship, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk meng-create sampai juga mendeliver value proposition dari produk Anda. Nah, yang terakhir adalah cost structure. Dari semuanya Anda perlu kemudian Anda catat. Gitu ya. Nah, Anda perlu ketahui nanti pada saat mencatat biaya-biaya tersebut adalah biaya terpenting apa yang melekat dalam model bisnis kita. Ya. Ini juga perlu diketahui untuk kemudian Anda perlu tahu risiko terkait dengan biaya tersebut. Kemudian key resource mana yang paling mahal? Kemudian key activities mana yang paling mahal? Ini untuk nanti sebagai alternatif untuk efisiensi. Ya, kalau misalkan merasa, oh ini kok paling mahal, ada nggak alternatif key partner lain yang menyediakan key resource dan key activities yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama? Kemudian Anda perlu juga meyakinkan menilai bisnis Anda ini lebih ke arah cost driven atau value driven. Maksudnya apa? Kalau cost driven itu lebih ke arah nanti yang revenue stream itu yang price leadership gitu ya. Anda selalu di depan menawarkan harga yang lebih murah, lah itu adalah cost driven. Atau value driven, Anda lebih menonjolkan adalah value dari produk saya tidak dimiliki oleh pesaing saya, sehingga Anda bisa menjual lebih tinggi gitu ya. Tuh. Kemudian karakteristik dari biaya ini saya yakin sudah ada pelajari juga di mata kuliah analisis estimasi biaya, yaitu terkait dengan fixed cost, variable cost, economies of scale, economies of scope. Ya. Nah, dalam bisnis sebaiknya adalah sebisa mungkin minimalkan yang namanya fixed cost. Kalau bisa, fixed cost 0. Kalau tidak bisa, minimalkan. Semua alihkan ke variable cost. Karena konsepnya adalah pada saat fixed cost Anda tinggi, itu Anda harus bagi ke semua produk yang Anda produksi dan Anda jual. Gitu kan. Tapi kalau penjualannya rendah atau menurun, nah ini kan jadi beban. Anda kemudian margin Anda akan tergerus. Berbeda kalau dengan Anda bisa mengubah fixed cost ini menjadi variable cost. Variable cost itu adalah hanya mengikat pada jumlah yang diproduksi atau nanti yang terjual saja. Sehingga kalau jualan Anda menurun, ya variable cost-nya kan ikut menurun. Gitu kan. Sedangkan kalau fixed cost tadi menurun naik, fixed cost-nya sama, gitu. Nggak berubah. Oke, kemudian hitung total cost-nya. Gitu ya. Semuanya dari sumber aktivitas itu yang disediakan oleh partner Anda hitung semua, Anda bedakan tadi kan, fixed cost, variable cost, kemudian Anda hitung total cost-nya. Kemudian coba Anda temukan skema yang paling optimal untuk pembelian atau penyediaan resource dan aktivitas gitu ya, yang mendukung bisnis Anda, sehingga nantinya Anda bisa kemudian melakukan efisiensi untuk menekan nantinya total cost yang harus Anda keluarkan untuk memproduksi
produk Anda. Oke, ini sebagai gambaran contoh adalah kalau kita rangkum untuk contoh kasus Gojek, itu gambarannya ini ya tidak 100% benar, tetapi ini sebagai contoh saja untuk memberi gambaran ke Anda gitu ya. Secara sederhananya nanti hasil resume dari gitu ya. Tiap aktivitas tadi yang Anda sudah tempuh mulai dari mendefinisikan value proposition sampai menghitung cost gitu. Kemudian Anda bisa tuliskan gitu ya secara sederhana dalam BMC gitu ya. Mulai dari value proposition, Gojek apa, customer segmennya siapa saja, channelnya bagaimana, customer relationship-nya tipe apa, kemudian revenue stream-nya dari mana, key partner-nya siapa saja, key activities-nya apa, resource apa, kemudian cost structure-nya apa. Ini gambaran sederhana dari BMC. Tapi di sini saya harapkan dalam tugas Anda tidak kemudian ujuk-ujuk keluar ini gitu ya. Nah, tetap di tiap aktivitas tahapan gitu ya, proses mulai dari penentuan value proposition sampai cost structure. Itu kan tadi sudah saya jelaskan tahap-tahapannya secara rinci. Lah, itu Anda dokumentasikan gitu ya. Tahap-tahapan itu dikelompokkan di tiap kotak ini gitu ya. Misalkan value proposition ada 5 tahap. Tahap pertama hasilnya apa, 2 apa, itu harus Anda catat, terus ada dokumentasinya. Jangan kemudian ujuk-ujuk muncul BMC seperti ini. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian secara lengkap itu nanti tugas itu nanti bisa Anda kumpulkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kuliah yang berikutnya kita bisa kemudian nanti ada sesi diskusi tanya jawab untuk memperjelas permasalahan atau bahasan terkait dengan Create Your BMC gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.